Mengelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Pada episode kali ini, kita akan membahas pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran disebut DIPA BLU yang disusun berdasarkan RBA definitif. DIPA BLU memuat antara lain saldo awal kas, pendapatan, belanja, saldo akhir kas, persentase ambang batas, dan juga proyeksi arus kas. DIPA BLU menjadi dasar pencairan atau penarikan dana dari APBN, pengesahan pendapatan dan belanja, dan dasar pertanggungjawaban. Dokumen pelaksanaan anggaran BLUD disebut DPA BLUD yang disusun berdasarkan RBA definitif. DPA BLUD mencakup antara lain pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang akan dihasilkan. DPA BLUD menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan atau jasa. Pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 menyatakan bahwa pengelolaan kas BLU harus ditujukan dan mampu meningkatkan layanan kepada masyarakat. Pengelolaan kas BLU harus dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Dalam rangka pengelolaan keuangan, Satker BLU dapat membuka rekening-rekening sebagai berikut: rekening penerimaan, rekening pengeluaran, rekening operasional, rekening pengelolaan kas, rekening dana kelolaan. Dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 disebutkan bahwa transaksi penerimaan dan pengeluaran kas BLUD yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dilaksanakan melalui rekening kas BLUD. Saldo awal kas dapat digunakan untuk investasi jangka panjang maupun investasi jangka pendek. Pengelolaan piutang BLU harus mengikuti ketentuan pada PMK nomor 230 PMK 05/2009 tentang penghapusan piutang BLU. Piutang BLU merupakan piutang negara. Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Pengelolaan utang pada BLUD. BLUD dapat melakukan pinjaman atau utang sehubungan dengan kegiatan operasional atau melakukan perikatan pinjaman dengan pihak lain. Pinjaman atau utang BLUD dapat berupa pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang. Pengelolaan pinjaman atau utang BLUD harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLU atau BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Bentuknya dapat berupa antara lain: kerjasama operasional, sewa-menyewa, usaha lain yang menghasilkan pendapatan. Pengadaan barang atau jasa pada BLU atau BLUD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. Ketentuan teknis tentang pengadaan barang dan jasa antara lain sebagai berikut. Pelaksanaan harus berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. BLU atau BLUD dengan status penuh mendapatkan fleksibilitas untuk mengikuti semua atau sebagian ketentuan pengadaan barang dan jasa bila ada alasan efektivitas atau efisiensi. Manajemen aset tetap.
Beberapa ketentuan terkait dengan pengelolaan aset tetap BLU atau BLUD adalah sebagai berikut. Barang inventaris Satker BLU atau BLUD dapat dihapuskan dan atau dialihkan berdasarkan pertimbangan ekonomis. BLU atau BLUD tidak dapat mengalihkan atau menghapus aset tetap kecuali sesuai undang-undang. Penerimaan hasil penjualan aset harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Pemanfaatan aset tetap yang tidak terkait fungsi BLU atau BLUD harus sesuai dengan undang-undang. Tanah dan bangunan disertifikasi atas nama kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Tanah dan bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok BLU dapat dialihgunakan oleh pejabat terkait dengan persetujuan Menteri Keuangan. Silakan baca modul tentang topik ini selengkapnya untuk pemahaman lebih lanjut.